Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum? Hai teman-teman, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan dan selalu melindungi kita semua. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Teman-teman, hari ini kita masih berada di buku tematik 5, tema 1, mengenal organ gerak hewan dan manusia. Insya Allah, hari ini kita akan membahas subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran ketiga dan keempat. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu 1. Kondisi geografis bangsa Indonesia, 2. Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, 3. Asal daerah beberapa identitas budaya. Materi pertama, kondisi geografis bangsa Indonesia. Ayo mengamati. Teman-teman, siswa kelas 5 SD Islam Imam Syafi'i Sangatta, Indonesia adalah merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki hampir 2/3 wilayahnya yang merupakan lautan antara pulau satu dengan pulau yang lain disatukan oleh laut. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial, baik hayati maupun non-hayati, yaitu salah satu contohnya yaitu ikan, terumbu karang, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, serta transportasi antar pulau. Jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut diantaranya 1. Nelayan, 2. Petani garam, 3. Petani rumput laut, pedagang ikan, pembuat souvenir hasil laut, pemandu wisata, nahkoda kapal, dan penambang minyak bumi. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Australia dan Asia, membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia.
Hal ini membuat banyak pedagang dari berbagai negara di seluruh belahan bumi ini akan melewati dan mampir ke Indonesia. Para pedagang yang mampir dan ada sebagian yang menetap di Indonesia turut membawa adat budaya negara asalnya. Lambat laun, budaya yang dibawa tersebut akan berbaur, bercampur, bahkan melebur dengan adat budaya asli Indonesia. Beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Hal ini didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran atau antar pulau dan antar negara. Terjadinya pembauran, pencampuran, atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti pecinan dan kampung Arab. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain. Terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Dampak positifnya, memiliki keberagaman potensi alam dan hasilnya, memiliki keberagaman dan kekayaan budaya, memiliki keberagaman sumber daya manusia. Sementara itu, dampak negatifnya adalah tidak meratanya potensi alam dan sumber daya manusia, tidak meratanya pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya, rentan terhadap terjadinya konflik kedaerahan. Materi selanjutnya, perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila ke-1 menjiwai sila kedua, menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dijiwai sila ke-1, ketiga, keempat, dan kelima. Begitu selanjutnya. Setiap sila yang membentuk Pancasila juga sebagai satu kesatuan yang mutlak, tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Oleh karena itu, Pancasila tidak dapat diubah menjadi Trisila atau Ekasila. Teman-teman solih kelas 5, berikut adalah contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pemilihan ketua kelas, perayaan hari besar keagamaan, gotong royong, musyawarah untuk mufakat. Materi terakhir, asal daerah beberapa identitas budaya. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Pertama, keberagaman suku bangsa. Teman-teman, apakah kalian tahu bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina Selatan? Mereka berimigrasi, kemudian bercampur dengan penduduk indigeneus dan Indo-Aryan dari Asia Selatan. Kemudian terus berkembang hingga membentuk suku-suku bangsa. Suku-suku bangsa di Indonesia diklasifikasikan menjadi 19 suku bangsa induk. Selanjutnya, keberagaman bahasa. Indonesia masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia
atau Australia Asia. Rumpun ini terbagi menjadi 2 subrumpun, yaitu bahasa Austronesia Barat atau Indonesia atau Melayu dan bahasa Austronesia Timur atau Polinesia. Dari subrumpun bahasa tersebut masih terbagi lagi ke dalam wilayah-wilayah bahasa. Selanjutnya, keberagaman religi. Indonesia memiliki keberagaman agama atau kepercayaan. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu juga berkembang aliran-aliran kepercayaan. Selanjutnya, keberagaman seni dan budaya. Suku bangsa yang beragam di Indonesia tentu menghasilkan kebudayaan yang beragam pula ya teman-teman. Salah satu wujudnya adalah beberapa kesenian, baik seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama atau pertunjukan, seni rupa dan sebagainya. Mau tidak mau, keberagaman seni dan budaya merupakan pengaruh dari kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim ya teman-teman. Nah teman-teman, kita sebagai seorang muslim, dalam agama kita diajarkan bahwa setiap adat dan budaya yang sesuai dengan syariat Islam tentunya tidak mengapa. Tetapi ketika adat dan budaya yang ada tidak sesuai dengan syariat, maka kita sebagai manusia yang beragama yang tentunya mengikuti syariat-syariat yang ada, tentunya harus bisa membedakan mana adat istiadat yang baik yang bisa diikuti, tentunya tidak melanggar kaidah-kaidah agama atau syariat, tentunya boleh-boleh saja. Tetapi jika adat, budaya, atau apapun itu namanya sudah melanggar kaidah-kaidah agama, tentu kita tidak boleh mengikutinya karena kita diharuskan untuk meninggalkannya. Teman-teman yang sholih dan cerdas, siswa kelas 5 SD Islam Imam Syafi'i Sangatta, alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran tematik. Mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.